Ya, hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, berjumpa lagi dengan kami di ruang praktek listrik, tempat belajar listrik online. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas teori prinsip kerja komponen pengendali motor listrik atau komponen sistem kontrol motor listrik pada instalasi motor listrik kelas 11 teknik instalasi tenaga listrik. Ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.3 memilih komponen pengendali motor listrik, 4.3 memahami prinsip kerja komponen pengendali motor listrik. Materi pokok pada video kali ini yang pertama adalah membahas tentang kontaktor magnet, relay tempat penunda waktu atau time delay relay, tombol tekan, lampu pilot, saklar pilih atau selector switch, kemudian saklar emergency atau saklar darurat, dan bahan kendali motor listrik. Oke, sebelum kita lanjutkan, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan notifikasi pada video atau pada ruang praktek listrik tempat belajar listrik online untuk bisa update video-video dari ruang praktek listrik tempat belajar listrik online, dan semoga bermanfaat. Ya, yang pertama, kontaktor magnet atau magnetic kontaktor adalah alat penghubung listrik yang menghubungkan suplai daya ke beban, yaitu motor listrik yang bekerja berdasarkan asas kemagnetan. Berdasarkan sumber tegangan kumparan magnet atau koilnya, kontaktor terbagi menjadi dua, yaitu kontaktor dengan koil DC dan kontaktor dengan koil AC. Tegangan koil antara 100 sampai 240 volt AC dan ada juga yang 380 volt AC untuk kontaktor yang berkoil tegangan bolak-balik, sedangkan kontaktor DC tegangan koil yang sering digunakan adalah 24 volt DC. Ya, susunan kontak pada kontaktor magnet dengan kontak bantu 1NO 1NC bisa kita lihat bersama-sama dari contoh di sini adalah untuk pabrikan Schneider, dan kita bisa lihat ada kontak utama ya 135 untuk terhubung pada power supply, kemudian 246 akan terhubung ke motor listrik, kemudian 1314 adalah NO, 2122 adalah NC, ini adalah kontak bantu yang digunakan untuk keperluan kendali motor listrik. Kemudian A1 A2 adalah koil yang menghasilkan medan magnet yang dihubungkan pada satu tegangan atau sumber tegangan sesuai dengan nameplate daripada kontaktor. Dan untuk lebih jelasnya ada video yang membahas detail tentang kontaktor magnet atau cara kerja kontaktor magnet. Ya, selanjutnya kita akan melihat juga contoh kontaktor magnet dengan dua kontak bantu NO dan dua kontak bantu NC, di mana kontak utama 135, 246 seperti halnya tadi sudah kita bahas. 135 terhubung dengan power supply, kemudian 246 terhubung ke beban listrik atau kebanyakan di sini adalah motor listrik. Kemudian kontak bantu 1314 4344 sifatnya NO, 2122 3132 sifatnya NC. Ini berfungsi atau difungsikan untuk keperluan kendali. A1 A2 adalah koil daripada kontaktor yang menghasilkan magnet untuk menggerakkan kontak-kontaknya, dan ini memerlukan tegangan sumber ya. Secara prinsip bahwa saat ada tegangan pada koil maka menghasilkan magnet dan menggerakkan kontak-kontaknya, yang NO menjadi NC, yang NC menjadi NO. Begitu pula sebaliknya, jika tegangan yang masuk ke koil diputuskan akan mengembalikan hubungan kontak seperti sedia kala atau seperti semula. Sekali lagi untuk lebih jelasnya ada video yang mengupas detail tentang cara kerja dan prinsip kerja kontaktor magnet di ruang praktek listrik, dan pastikan teman-teman nantinya menyaksikan sampai akhir. Yang selanjutnya, relay. Sama halnya dengan kontaktor, relay adalah saklar yang bekerja berdasarkan kemagnetan.
Perbedaannya dengan kontaktor, relay jumlah kontaknya sangat terbatas dan hanya mampu dia lalui arus dalam kapasitas yang kecil, sehingga penggunaannya untuk sarana kendali saja, tidak untuk melewatkan arus menuju ke beban atau ke motor listrik. Tegangan koil daripada relay kisaran 220 volt AC, 110 volt AC, dan untuk 48 VDC serta 24 volt DC untuk yang relay DC. Jumlah kaki atau pin kebanyakan menggunakan 8 kaki atau 8 pin. Ada pula yang menggunakan 12 kaki atau 12 pin. Biasanya ujung koil ditempatkan pada penomoran 2 dan 7, dilengkapi dengan soket dalam pemasangannya. Ya, secara garis besar seperti halnya kontaktor, relay ini memiliki koil atau kumparan. Bila dia beri tegangan maka akan menghasilkan magnet. Seperti yang ada pada gambar kiri atas, di sana adalah kondisi normal sebelum koil diberi tegangan, sehingga posisinya ada satu kontak yang sudah terhubung atau NC, kemudian ada satu kontak lagi yang masih terbuka. Kemudian saat tegangan diberikan kepada koil maka akan menghasilkan magnet dan menarik kontak bergerak, sehingga posisi yang awalnya NO menjadi NC dan sebaliknya yang awalnya sudah terhubung menjadi terbuka. Ini prinsip dasarnya, jadi hampir sama seperti kontaktor magnet. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan notifikasinya. Bagi yang belum, silahkan untuk update video-video dari kami, segera menekan tombol subscribe dan notifikasi untuk update video dari Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online. Baik, kita akan lanjutkan. Yang selanjutnya adalah Time Delay Relay atau TDR. Relay penunda waktu atau TDR adalah relay yang bekerja membuka dan menutup kontak yang ada yang ditentukan oleh pengaturan waktu. Jadi kontak yang ada pada TDR ini akan bekerja atau berubah sifatnya setelah setting waktunya terlampaui. Bentuknya hampir sama dengan relay 8 pin dengan tegangan koil umumnya 220 volt AC. Ya, kita akan lihat susunan kontak daripada TDR di sini adalah seperti yang ada pada gambar di sini, bahwa soketnya sudah ditentukan posisi penomorannya. Nomor-nomor daripada terminal di sini mulai 78 dari kiri bawah ke kanan, 12 kemudian ke atas, 34, 56 seperti itu. Kemudian 2 dan 7 seperti tadi kita bahas, 2 dan 7 adalah koil daripada TDR dengan suplai tegangan 220 volt AC. 1385 adalah kontak yang bersifat NO, 14 dan 86 adalah kontak yang bersifat NC. Dan kontak ini akan berubah sifat setelah koil diberi tegangan, tetapi tidak instan seperti kontaktor ya. Koil yang diberi tegangan ini akan menghasilkan magnet setelah waktu yang kita tentukan, baru menghasilkan magnet dan menggerakkan kontaknya, merubah yang NC menjadi NO dan merubah yang NO menjadi NC, begitu pula sebaliknya. Kemudian jika tegangan yang masuk ke koil diputuskan, maka kondisi kontak akan berubah ke posisi normal. Untuk lebih detailnya di Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online, ada video detail tentang cara kerja dan simulasi dari TDR. Silahkan untuk ditonton teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Push button atau tombol tekan adalah peralatan kendali yang berfungsi untuk menjalankan dan menghentikan kerja sistem on atau off. Ya, susunan kontaknya bisa kita lihat ya. AB kondisinya adalah terbuka atau NO, CD adalah kondisinya terhubung ya, atau normally close. Saat ditekan kontak daripada push button ini, maka akan merubah kontak yang ada. Saat ditekan, AB menjadi tertutup, CD menjadi terbuka, dan saat tekanannya dihilangkan atau saat tekanannya kita lepas, maka kondisinya menjadi kembali seperti semula. Ya,
untuk lebih detailnya, sekali lagi juga ada pembahasan video tentang simulasi kerja push button. Silahkan tonton di Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online, untuk lebih mudah memahaminya. Kemudian lampu indikator atau pilot lamp ini digunakan dalam kontrol motor listrik untuk menandai kerja daripada sistem, baik arus sumber misalnya 3 fasa maka ditandai dengan lampu indikator sumber 3 fasa. Kemudian kerja dari motor bisa dengan motor forward reverse bintang segitiga, itu ditandai dengan lampu indikator. Secara umum lampu indikator ini adalah sama seperti lampu penerangan, akan hidup apabila diberi tegangan sumber dan akan berhenti bekerja apabila tidak ada lagi tegangan dari sumber. Hanya bentuknya yang berbeda, maka disebut sebagai pilot lamp karena dipasang di panel dan bentuknya seperti pilot. Oke, dan ini juga dibahas detail di salah satu video di Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online. Pastikan teman-teman melihat video simulasi lampu indikator juga. Kemudian selektor switch, saklar pilih. Perbedaan yang mendasar dengan push button adalah bahwa selektor switch dioperasikan dengan cara memutar tuas ya daripada selektor switch tersebut, berbeda dengan push button. Push button untuk menggerakkan kontaknya dengan cara menekan, dan selektor switch ini dengan cara menggerakkan atau memutar tuasnya. Untuk mendapatkan perubahan hubungan kontak yang diinginkan, biasanya digunakan untuk pengoperasian auto manual, kecepatan rendah, kecepatan tinggi, forward reverse, dan lain sebagainya. Dan gambaran diagramnya seperti yang ada pada tampilan di sini. Dan sekali lagi di Ruang Praktek Listrik juga dibahas simulasi tentang selektor switch. Silahkan untuk lebih jelasnya pembahasan selektor switch ini teman-teman melihat video dari Ruang Praktek Listrik tentang simulasi atau cara kerja selektor switch. Ya, kemudian emergency switch, maaf tulisannya ada yang tertinggal huruf W-nya, mohon maaf. Emergency switch sama halnya seperti halnya push button, hanya saja emergency switch ini bekerja dengan cara ditekan tetapi kembali ke posisi semula, harus diputar, harus di reset. Terdiri dari kontak NO dan kontak NC, ABNO, NC-nya CD. Saat ditekan, kalau push button akan menghubungkan saat ada tekanan. Saat dilepas tekanannya kembali kontaknya ke posisi semula. Tetapi untuk emergency, sekali ditekan posisi daripada kontak akan terus menerus seperti itu, dan untuk mengembalikannya dengan meresetnya biasanya dengan memutar ke kanan atau memutar kunci daripada emergency. Dan emergency switch ini juga dibahas detail cara kerja dan simulasinya di salah satu video di Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online. Silahkan teman-teman juga menonton cara kerja dan simulasi dari emergency switch untuk lebih mudah memahami emergency switch ini. Kemudian yang terakhir pada video kali ini kita membahas tentang bahan yang dibutuhkan dalam kendali motor. Ya, dalam satu sistem kendali motor kita membutuhkan satu perangkat tambahan yang lain. Ya, salah satunya adalah panel box sebagai tempat untuk menempatkan komponen-komponen yang tadi kita sudah bahas, ada kontaktor dan lain sebagainya. Kemudian jalur kabel dan pipa atau kanal duct dan pipa ya, ini digunakan, pipa ini digunakan untuk pemipaan kabel di luar panel, sedangkan kabel di dalam panel menggunakan kanal duct seperti yang ada di gambar sebelah kanan atas. Kemudian kabel itu sendiri dibutuhkan dalam instalasi pastinya. Kemudian ada rel omega, ya rel omega yang ada gambar di bawah nomor 2 dari kiri, ini yang disebut rel omega. Ini untuk memasang komponen-komponen seperti kontaktor, TDR, soketnya, MCB, ya PLC dan lain sebagainya. Kemudian sambungan terminal kabel, karena ada kabel yang terhubung dengan pintu panel, maka terminal-terminal kabel ini perlu dipasang pada terminal kabel. Kemudian ada busbar. Busbar ini digunakan biasanya nanti untuk instalasi kontrol motor dengan daya besar. Oke teman-teman,
Pembahasan prinsip kerja komponen instalasi listrik khususnya untuk kendali motor listrik sudah kita bahas, dan untuk detail masing-masing komponen ada di video-video di ruang praktek listrik. Pastikan juga teman-teman menonton video-video tersebut. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.